Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta CGP Angkatan ke-7 Kota Sibolga. Di sini saya akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Agustina Sitanggang dari SD 081228. Saya berperan sebagai observer dan rekan saya Kamila Sari. Saya berasal dari SD 081239. Saya berperan sebagai coach. Dan saya Mas Rini Tanjung dari SD 081232 Kota Sibolga. Saya sebagai coach. Ya, selamat menyaksikan. menyaksikan. Assalamualaikum kepada Waalaikumsalam juga. Apa kabar Ibu Rina? Baik, Bu. Sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya Ibu Rina akan berdiskusi dengan saya terkait praktek coaching dengan menggunakan algoritma, di mana Ibu nanti akan melaksanakan coaching yang mana Ibu Karina sebagai coachnya dan Ibu Mas Dini sebagai coachnya ya Bu? Iya, benar sekali Bu Tina. Nah, untuk maksimalkan hasilnya nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu Karina. Iya, baik Bu. Siap. Yang mana nantinya kita memakai 4 kriteria ya Bu. Kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Baik Bu, semoga hasil coaching nanti hasilnya sangat baik ya Bu. Ya, semoga. Lalu kompetensi coaching apa yang dikembangkan Ibu Karlina? Di mana kompetensi yang pertama itu kehadiran penuh Bu, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, benar. Dari ketiga kompetensi coaching tersebut secara spesifik, mana yang akan lebih Ibu tekankan untuk praktek coaching Ibu? Nanti yang lebih saya tekankan Bu, mendengarkan secara aktif, di mana indikatornya mendengarkan apa yang dibicarakan coach dengan baik. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, mencatat kata kunci apa yang dibicarakan coach, memberi reflektif kepada coachnya nanti. Baik Bu Karlina, semua sudah saya catat ya Bu. Berarti Ibu mengetahui bagaimana Ibu mencapai apa yang ingin Ibu harapkan dalam pengembangan kompetensi yang akan Ibu laksanakan coaching nanti. Nah, kapan akan Ibu laksanakan percakapan coaching tersebut Bu? Besok Bu, apa Ibu bersedia? Siap Bu. Setelah saya mengamati percakapan Ibu nanti, saya akan menyampaikan pencapaian dari pengembangan praktik coaching Ibu ya, yang telah Ibu dapat lakukan. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Mas Rini. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabar Ibu Mas Rini? Baik Bu, secara fisik kabar saya baik-baik saja Bu. Tunggu Bu, secara fisik Ibu baik saja, tapi hati dan pikiran Ibu tidak baik ya Bu. Betul Bu. Justru ini Bu, ada yang mau saya obrolkan dengan Ibu. Apa tuh Bu? Ada yang mengganggu pikiran Ibu ya? Iya, Bu. Nah, ayo kita berdiskusi Bu. Apa yang bisa saya bantu sekarang Bu? Ibu bersedia mengobrol dengan saya Bu? Bersedia Bu. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah mendengarkan curhatan saya. Begini Bu, saya merasa bingung ketika mengajar di kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran matematika Bu. Ibu tahu sendiri, mayoritas murid kurang memahami konsep dasar matematika. Mungkin bukan murid saya saja Bu yang tidak suka matematika. Dan kegiatan pembelajaran tersebut banyak murid saya kurang memahami. Mungkin ada faktor yang bisa mempengaruhinya Bu. Waktu pandemi kemarin Bu, jadi banyak murid saya yang kurang memahami Bu. Oke, tetapi sebelumnya diskusi kita ini harus mempunyai tujuan Bu.
Kira-kira di akhir diskusi, apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita nanti, Bu? Saya ingin mengharapkan apa yang dapat saya lakukan, Bu, agar semua murid bisa terlayani dengan maksimal dalam pembelajaran, Bu. Karena saya suka kerepotan, Bu, keberagaman dan pengetahuan mereka yang berbeda-beda, Bu. Jadi intinya Ibu ingin mengetahui bagaimana sih caranya bisa melayani anak didiknya secara menyeluruh, secara adil dengan berbagai keberagaman mereka, begitu ya, Bu? Betul sekali, Bu. Saya bingung harus gimana. Tapi sebelumnya, Bu, coba jelaskan, Bu, menurut Ibu identifikasi bahwa murid itu sudah terlayani dengan baik secara maksimal itu seperti apa, Bu? Gini, Bu, menurut saya ketika murid mengajukan pertanyaan nih, contohnya dalam mengerjakan tugas karena kurang pemahaman mungkin ya, murid tersebut saya harus melayani, saya harus menjawab pertanyaan semua murid secara maksimal, Bu. Jadi tidak murid ini saja, sebagian saja. Jadi semuanya harus maksimal terlayani oleh saya, Bu. Nah, coba Ibu perhatikan tadi berdasarkan penjelasan Ibu pada murid yang unggul, juga ada yang cukup juga. Kira-kira kalau melihat gambar itu ya, Bu, ada ide nggak untuk melakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu? Nah, coba berikan pendapat Ibu. Iya, Bu, pada minggu kemarin saya terinspirasi dari salah satu murid saya di kelas, namanya Meti, Bu. Dia murid yang cerdas di kelas saya, Bu. Jadi begini, ketika ada temannya yang bertanya, Bu, mengenai tugas yang kurang dimengerti, si Meti itu dengan spontan memberikan penjelasannya, malah dengan baik sesuai dengan arahan saya. Jadi kita sudah menemukan sesuatu nih, Bu, dari gambaran yang tadi itu, Bu. Kira-kira ada nggak hal yang lain yang bisa Ibu lakukan yang lebih dari itu, Bu? Iya, Bu, yang tadi kan sangat menginspirasi saya. Mungkin akan saya rencanakan seperti ini saja, Bu. Saya akan mengelompokkan murid jadi 3 kelompok sesuai yang saya pelajari dari guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya ya, Bu. Dan saya akan membuat tugas tambahan buat kelompok yang pintar-pintar lah. Tujuannya ketika ada pemahaman yang kurang bisa mereka jelaskan pada teman-teman dari kelompok lain yang kurang paham, istilahnya tutup sebaya lah ya, Bu. Bagus sekali, Bu Mas Rini. Saya sangat mendukung rencana Bu Mas Rini. Nah, saya ingin tahu nih, kira-kira Ibu bisa kapan melakukan rencana yang bagus ini, Bu? Kira-kira mulai dari kapan ya, Bu? Saya akan terapkan mulai besok lah, Bu. Lebih cepat, lebih baik kan, Bu? Iya, bagus. Oke, sekarang gini, Bu. Ini kan suatu tindakan yang bagus ya, Bu. Artinya ketika melakukan sesuatu tindakan yang bagus, kita harus mengetahui tindakan ini berhasil atau tidak. Terus kalau misalnya tindakan ini berhasil, apa yang harus dilakukan? Begitu, Bu. Nah, saya rasa Ibu perlu seseorang untuk mendampingi, memantau, mengingatkan Ibu dalam kegiatan tersebut, Bu. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal tersebut, Bu? Oh, itu harus ya, Bu Karlina? Iya, Bu, itu harus ada untuk membantu kegiatan tersebut, Bu. Ya, yang membantu saya dalam tugas ya kepala sekolah, Bu. Tapi gini, Bu,
Takutnya ibu kepala sekolah sibuk. Jadi gini aja Bu, gimana kalau ibu menyempatkan waktu untuk mengobservasi kegiatan saya itu? Juga kalau ibu ada waktu, gimana Bu? Besok ya Bu. Kebetulan saya kosong karena ada pelajaran agama. Saya dengan senang hati mendampingi ibu besok ya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Kira-kira nih dari hasil diskusi kita apa yang bisa ibu simpulkan? Saya ingin memberikan pelayanan dalam pembelajaran secara maksimal dan ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi Bu Karina. Jadi intinya ibu pada sesi ini mendapatkan pembelajaran dari diskusi ini ya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan secepatnya ya Bu. Kalau bisa kita bisa berdiskusi dengan orang lain, bisa terbuka pikiran kita, hati kita, ternyata kalau sudah mendapatkan solusi itu muncul. Nah, setelah terlaksananya praktek coaching, bagaimana Bu Karina hasilnya? Praktek coaching tadi sudah berjalan dengan baik Bu. Sekarang kita bahas analisis dari apa yang sudah dilaksanakan Ibu Karina tadi terkait dengan pencapaian yang sudah disampaikan Ibu Karina tadi, apa yang sudah Ibu Karina lakukan untuk mencapai keterampilan coaching dari indikator yang sudah disebutkan Ibu Karina kemarin. Nah, yang kemarin itu Bu, yaitu mendengarkan secara aktif. Yang mana yang pertama tadi saya sudah mendengarkan pembicaraan dari coach dengan baik. Kemudian yang kedua, saya tidak memotong pembicaraan coach. Yang ketiga, saya mencatat kata kunci apa yang dibicarakan coach, memberi reflektif, yang positif, menghargai Bu. Oke, memang saya sudah lihat apa yang Ibu Karina sudah lakukan coaching dengan bagus tadi. Iya Bu, makasih Bu. Pada coaching tadi, Ibu ingin mencapai indikator mendengar secara aktif. Apa menurut Ibu sudah tercapai? Alhamdulillah, coaching yang tadi sudah tercapai Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan ke-7 dari Kota Sibolga. Di sini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Kami akan mempraktekkan coaching. Di sini perkenalkan, nama saya Karlina Sari dari SD 081239 Sibolga. Saya berperan sebagai observer. Dan rekan saya Mas Feni Tanjung dari SD 081232 Sibolga. Di sini saya sebagai coach. Dan saya Agustina Sitanggang dari SD 081228. Saya berperan sebagai coach. selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tina. Selamat siang juga Bu. Bagaimana kabarnya Bu Tina? Baik Bu, secara fisik kabar saya baik-baik saja Bu. Tunggu, secara fisik Ibu baik-baik saja, tapi hati dan pikiran tidak baik ya? Betul Bu, justru ini Bu ada yang mau saya obrolkan dengan Ibu. Apa itu Bu? Ada yang mengganggu pikiran Ibu ya? Iya Bu. Nah, ayo kita diskusikan Bu. Apa yang bisa saya bantu sekarang? Ibu bersedia ngobrol dengan saya Bu? Bersedia Bu. Begini Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang telah Ibu mendengarkan saya, curhat saya ya Bu. Begini Bu, saya merasa bingung Bu ketika mengajar di kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran matematika Bu. Ibu tahu sendirinya, mayoritas murid kurang memahami konsep dasar matematika Bu. Mungkin bukan murid saya saja Bu yang tidak suka dengan matematika. Dari kegiatan pembelajaran tersebut, banyak murid saya kurang memahami Bu. Faktor yang menyebabkannya mungkin bisa dari kegiatan atau waktu pandemi kemarin Bu. Jadi banyak murid saya yang kurang memahami Bu. Oke, tapi sebelum diskusi kita ini, kita harus mempunyai tujuan ya Bu. Kira-kira di akhir diskusi apa yang ingin Ibu
capai di akhir diskusi kita ini? Saya ingin mengharapkan apa yang dapat saya lakukan, Bu, agar semua murid bisa terlayani dengan maksimal dalam pembelajaran, Bu. Karena saya suka kerepotan, Bu, karena keberagaman pengetahuan mereka, Bu. Jadi intinya Ibu ingin mengetahui bagaimana sih caranya bisa melayani anak secara menyeluruh, secara adil dengan berbagai keberagaman mereka, ya Bu? Betul sekali, Bu. Saya bingung harus bagaimana ya, Bu. Tapi sebelumnya Bu, coba jelaskan menurut Ibu indikasi bahwa murid itu sudah terlayani dengan baik secara maksimal itu seperti apa, Bu? Gini, Bu, menurut saya ketika murid mengajukan pertanyaan nih, Bu, contohnya dalam mengerjakan tugas karena kurang pemahaman mungkin ya, murid tersebut saya harus melayaninya, saya harus menjawab pertanyaannya, semua murid secara maksimal, Bu. Jadi tidak murid itu saja, Bu, sebagian saja, Bu. Jadi semuanya harus maksimal terlayani oleh saya, Bu. Saya ingin tahu, Bu, kalau boleh tahu, Ibu bisa nggak Ibu menjelaskan sebenarnya kemampuan sekarang nih anak didik Ibu, kemampuan matematikanya sejauh mana sih, Bu? Secara keseluruhan umumnya seperti apa, Bu? Oke, Bu, kalau boleh cerita nih, Bu, memang Bu, murid saya itu tidak semua lemah dalam konsep dasar matematika. Kalau saya presentasikan, ada sekitar 50% yang masih lemah, Bu. Jadi intinya tidak semua lemah ya, Bu. Ada yang unggul juga ya, Bu Tina? Oh, iya ya, Bu. Tidak semua lemah, ada yang unggul juga, ya. Nah, coba Ibu perhatikan tadi berdasarkan penjelasan Ibu pada murid yang unggul juga yang cukup. Kira-kira kalau melihat gambaran itu ya, Bu, ada ide nggak untuk melakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu? Nah, coba berikan pendapat Ibu. Iya, Bu, pada minggu kemarin saya terinspirasi dari salah satu murid yang ada di kelas, Bu. Namanya Meti, Bu. Dia murid yang cerdas di kelas saya, Bu. Jadi begini, ketika ada temannya yang bertanya, Bu, mengenai tugas yang kurang mengerti, si Meli itu dengan spontan memberikan penjelasan, malah dengan baik sesuai dengan arahannya, Bu. Jadi kita sudah menemukan sesuatu nih, Bu. Dari gambaran yang tadi itu, kira-kira ada nggak hal lain yang bisa Ibu lakukan yang lebih dari itu, Bu? Iya, Bu. Yang tadi kan sangat menginspirasi saya, mungkin akan saya rencanakan seperti ini saja, Bu. Saya akan mengelompokkan murid saya ke depannya ke dalam 3 kelompok sesuai yang saya pelajari dari guru penggerak pembelajaran berdiferensiasi. Saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya, Bu, dan saya akan membuat tugas tambahan buat kelompok yang pintar-pintar lah. Tujuannya ketika ada pemahaman yang kurang bisa mereka jelaskan pada teman-teman dari kelompok lain yang kurang paham. Istilahnya tutor sebaya, Bu. Bagus sekali, Bu Tina. Saya sangat mendukung rencananya, Bu. Nah, saya ingin tahu nih, kira-kira Ibu bisa kapan melakukan rencana yang bagus ini? Kira-kira dimulai dari kapan, Bu Tina? Saya akan terapkan mulai besok ya, Bu. Lebih cepat lebih baik, Bu. Oke, sekarang begini, Bu. Ini kan suatu tindakan yang bagus, yang artinya ketika melakukan suatu tindakan yang bagus, kita harus mengetahui tindakan ini berhasil atau tidak. Apa yang harus dilakukan gitu ya, Bu? Nah, saya rasa Ibu perlu seseorang untuk mendampingi Ibu, memantau, mengingatkan Ibu dalam kegiatan tersebut. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa melakukan hal tersebut? Itu harus ya, Bu. Iya, itu harus ada untuk membantu kegiatan tersebut, Bu.
Ya, yang membantu saya dalam tugas itu Bu, mungkin kepala sekolah ya Bu. Tapi gini Bu, takutnya ibu kepala sekolah itu sibuk. Jadi gini aja ya Bu, bagaimana kalau ibu menyempatkan waktu untuk mengobservasi kegiatan saya itu Bu. Juga kalau ibu ada waktu, gimana Bu? Besok ya, kebetulan saya kosong karena ada pelajaran agama. Saya dengan senang hati mendampingi ibu besok. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya Bu, kira-kira nih dari hasil diskusi kita ini apa yang bisa Ibu Tina simpulkan? Saya ingin memberikan pelayanan dalam pembelajaran secara maksimal dan ingin membuat pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi intinya pada sesi ini kita mendapat pelajaran dari diskusi ini ya Bu Tina. Jadi kalau ada masalah diselesaikan secepatnya. Kalau kita bisa berdiskusi dengan orang lain, bisa terbuka pikiran, hati kita, ternyata solusi itu muncul dengan sendirinya ya Bu Tina. Betul sekali Bu. Nah, kira-kira Bu, ada lagi yang mau Ibu sampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup Bu. Oke, sampai bertemu besok ya Bu Tina. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 7 Kota Sibolga. Izinkanlah pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual mengenai praktek coaching modul 2.3. Saya Mas Rini Tanjung dari SD 081232 Kota Sibolga. Di sini saya sebagai observer dan rekan Saya Agustina Sitanggang dari SD 081228. Saya sebagai coach Dan saya Karlina Sari dari SD 081239. Saya berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Karlina. Selamat siang Bu Agustina. Bagaimana kabarnya Bu Karlina? Baik Bu, secara fisik kabar saya baik-baik saja Bu. Tunggu, Ibu secara fisik baik-baik saja, tapi di hati dan pikiran itu tidak baik ya Bu? Betul Bu, justru ini Bu ada yang mau saya obrolkan dengan Ibu. Apa tuh Bu? Ada yang mengganggu pikiran Ibu ya? Iya Bu. Nah, ayo kita diskusikan Bu. Apa yang bisa saya bantu sekarang Bu? Ibu bersedia ngobrol dengan saya? Bersedia Bu. Terima kasih Bu atas waktunya yang telah mendengarkan saya curhat. Begini Bu, saya merasa bingung ketika mengajar di kelas, terutama dalam kegiatan pembelajaran matematika Bu. Ibu tahu sendiri mayoritas murid kurang memahami konsep dasar matematika Bu. Mungkin bukan murid saya saja ya Bu seperti itu, tidak suka matematika. Dari kegiatan pembelajaran tersebut banyak murid saya kurang memahami Bu. Faktor yang menyebabkannya mungkin bisa dari kegiatan waktu pandemi kemarin ya Bu. Jadi banyak murid saya kurang memahami Bu. Oh, tetapi sebelum diskusi kita ini harus mempunyai tujuan ya Bu. Kira-kira di akhir diskusi apa yang Ibu capai di akhir diskusi ini? Saya ingin berharap apa yang dapat saya lakukan Bu agar semua murid saya bisa terlayani dengan maksimal dalam pembelajaran Bu. Karena saya suka kerepotan Bu, karena keberagaman pengetahuan mereka Bu. Oh, jadi Ibu ingin mengetahui bagaimana sih caranya bisa melayani anak didik secara menyeluruh, secara adil dengan berbagai keberagaman mereka ya Bu. Betul. Tapi sebelumnya Bu, coba Ibu jelaskan Bu, menurut Ibu identifikasi bahwa murid itu sudah terlayani dengan baik secara maksimal itu seperti apa Bu? Gini Bu, menurut saya ketika murid mengajukan pertanyaan nih Bu, contohnya dalam mengerjakan tugas karena kurang pemahaman mungkin ya Bu,
murid tersebut saya harus melayaninya, saya harus memberi jawabnya, memberikan pertanyaan semua murid secara maksimal, Bu. Jadi tidak semua murid ini saja, sebagian saja, Bu. Jadi semuanya harus maksimal terlayani oleh saya, Bu. Saya ingin tahu, Bu, kalau boleh, kalau Ibu bisa nggak Ibu menjelaskan sebenarnya kemampuan sekarang nih anak-anak didik itu kemampuan matematikanya sejauh mana sih, Bu? Secara keseluruhan umumnya seperti apa, Bu? Oke, Bu, kalau boleh cerita nih, Bu, memang, Bu, murid saya itu tidak semua lemah dalam konsep dasar matematika. Kalau saya persentasekan ada sekitar 50% yang masih lemah, Bu. Jadi intinya tidak semua lemah ya, Bu. Ada yang unggul juga ya, Bu. Oh iya ya, Bu, tidak semua lemah, ada yang unggul juga, Bu. Nah, coba Ibu perhatikan tadi berdasarkan penjelasan Ibu pada murid yang unggul juga yang cukup juga. Kira-kira kalau melihat gambaran itu ya, Bu, ada ide nggak untuk melakukan sesuatu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, Bu? Nah, coba berikan pendapat Ibu. Iya, Bu, pada minggu kemarin saya terinspirasi dari salah satu murid saya di kelas, namanya Meti, Bu. Dia murid yang cerdas di dalam kelas saya, Bu. Jadi begini, ketika ada temannya yang bertanya, Bu, mengenai tugas yang kurang dipahami mereka, si Meti itu dengan spontan memberikan penjelasan, malah dengan baik sesuai dengan arahannya, Bu. Jadi kita sudah menemukan sesuatu nih, Bu. Dari gambaran yang tadi itu, kira-kira ada nggak hal yang lain bisa Ibu lakukan yang lebih dari itu, Bu? Iya, Bu, yang tadi kan sangat menginspirasi saya. Mungkin akan saya rencanakan seperti ini saja ya, Bu. Saya akan mengelompokkan murid saya ke depan menjadi 3 kelompok sesuai dengan yang saya pelajari, Bu, dari guru penggerak pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya, Bu, dan saya akan membuat tugas tambahan. Bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Nah, saya ingin tahu kira-kira, Bu, kapan bisa melakukan rencana yang bagus ini? Kira-kira mulainya dari kapan, Bu? Saya akan terapkan mulai besok ya, Bu, lebih cepat, lebih baik. Oke, sekarang begini ya, Bu. Kan sesuatu tindakan yang bagus itu artinya ketika melakukan sesuatu tindakan yang bagus, kita harus mengetahui tindakan yang berhasil atau tidak. Terus kalau misalnya tidak berhasil, apa yang harus dilakukan gitu ya, Bu? Saya rasa perlu seorang untuk mendampingi, memantau, mengingatkan Ibu dalam kegiatan tersebut. Nah, kira-kira ada tidak orang yang bisa melakukan hal tersebut, Bu? Itu harus ya, Bu. Iya, itu harus ada untuk membantu kegiatan tersebut. Ya, yang harus membantu saya dalam tugas ini ya kepala sekolah, Bu. Tapi gini, Bu, takutnya Ibu kepala sekolah sibuk. Jadi gini aja, Bu, gimana kalau Ibu menyempatkan waktu untuk mengobservasi kegiatan saya, Bu. Juga kalau Ibu ada waktu, gimana, Bu? Besok ya, kebetulan saya kosong karena ada pelajaran agama. Saya dengan senang hati mendampingi Ibu. Terima kasih, Bu, atas kerjasamanya. Iya, kira-kira nih dari hasil diskusi kita apa yang bisa Ibu simpulkan? Saya ingin memberikan pelayanan dalam pembelajaran secara maksimal dan ingin membuat pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Jadi intinya, Bu, pada sesi ini mendapat pembelajaran dari diskusi ini ya. Jadi kalau ada masalah diselesaikan secepatnya ya. Kalau kita bisa berdiskusi dengan orang lain, bisa terbuka pikiran kita, hati kita. Ternyata solusi itu muncul dengan sendirinya ya, Bu. Betul sekali, Bu. Bu, apakah ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu Agustina. Oke, sampai bertemu besok ya, Bu. Selamat siang, Bu. Siang juga, Bu.